'Cause I don't even know myself. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua, terkhususnya kepada Ibu dosen yaitu Ibu Dr. Setia Ulina Tarigan. Pada kesempatan kali ini saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Nama saya Melisda Novelita Napitu dengan NIM 18011684. Saya dari kelas 4B Teologia STT Abdi Sabda Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi dan media pembelajaran serta apa sebenarnya yang menjadi peranan dari teknologi dan media pembelajaran ini sendiri di dalam membangun gereja ataupun tubuh Kristus. Nah, tentu saja kita telah mengetahui apa sebenarnya itu gereja. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang sebenarnya apa itu gereja. Gereja pada umumnya didefinisikan yaitu panggilan seseorang dari gelap menuju terang. Nah, gereja ini adalah merupakan sebuah organisasi, institusi ataupun lembaga yang tentunya setiap gereja memiliki visi dan misi serta renstra diciptakan agar atau untuk mencapai suatu tugas dan panggilan gereja itu sendiri. Nah, gereja sebagai institusi atau lembaga yang memiliki visi, misi, serta renstra tadi tentu diharapkan agar gereja tersebut boleh semakin maju di dalam mencapai eksistensinya sebagai gereja. Nah, berbicara tentang eksistensi gereja, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang menjadi eksistensi gereja. Nah, gereja ini eksistensinya adalah menjadi sebuah komunitas iman, komunitas yang mampu bersaksi, komunitas yang mampu bersekutu dan melayani. Nah, inilah yang menjadi eksistensi dari sebuah gereja. Nah, untuk mencapai ini tadi dibutuhkanlah sistem atau dibutuhkan beberapa tahap yang ini bisa kita katakan dengan sistem. Nah, untuk bisa mencapai hal tersebut tentu dibutuhkanlah yang dinamakan dengan teknologi. Teknologi ini sendiri bukan ada pada saat ini seperti yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika dikatakan dengan teknologi, kita sering memikirkan teknologi itu yang dalam pikiran kita adalah berupa handphone, berupa alat-alat yang kita pakai seperti laptop di dalam gereja, contohnya infocus, speaker, dan lain sebagainya. Nah, teknologi ini memang saya tidak menyalahkan ataupun tidak membatasi pikiran-pikiran kita tentang teknologi ini sendiri. Ya, memang karena teknologi memiliki berbagai jenis. Tapi yang menjadi pembahasan kita teknologi yang dikatakan di sini adalah bagaimana sistem ataupun mengelola gereja ini supaya boleh menjadi gereja yang lebih maju. Teknologi kita ketahui bahwasanya sejak dahulu sudah ada sejak Allah menciptakan manusia. Kalau kita dalam melihat Alkitab dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-27 sampai ayat yang ke-31, di sana dikatakan bahwasanya teknologi sudah ada sejak Allah menciptakan manusia. Manusia diberikan hak keistimewaan yaitu akal dan pikiran, bagaimana supaya manusia itu boleh menggali potensi yang ada dalam dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi manusia ini diberikan kemampuan berpikir, akal, supaya bagaimana manusia itu boleh membutuhi kebutuhan hidupnya, begitu juga lah manusia itu boleh berpikir bagaimana supaya gereja itu boleh menjadi gereja yang maju, yang memiliki eksistensi sebagai komunitas iman dan sebagai gereja yang memiliki kemampuan boleh menyaksikan iman dan boleh menyaksikan kasih Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya berbicara tentang sistem yang digunakan oleh gereja, bagaimana supaya gereja itu boleh maju. Yang pertama kita harus mengetahui bahwasanya setiap organisasi ataupun lembaga gereja ini tadi sendiri yaitu harus memiliki yang pertama sistem organisasi. Sistem organisasi tentu
sebuah organisasi memiliki pemimpin. Jadi bagaimana supaya gereja ini tadi boleh menjadi gereja yang memiliki eksistensinya sebagai persekutuan orang beriman yang mampu menjadi persekutuan dan menyaksikan imannya adalah titik tolaknya itu pada pemimpinnya. Seorang pemimpin tentu saja dia harus memiliki kemampuan manajerial, bukan sebagai bos, tapi dia mampu bagaimana seorang pemimpin tidak yang berkuasa, tetapi bagaimana dia boleh bekerja bersama rekan-rekan pekerjanya. Jadi ini tidak boleh bekerja secara individu walaupun dikatakan dengan pemimpin, tapi harus memiliki jiwa sebagai hamba. Jadi ada kesetaraan di dalam gereja, tidak ada perbedaan antara pendeta contohnya dengan penatua ataupun yang lainnya, tetapi semua memiliki tugas yang sama, yaitu bagaimana agar eksistensi gereja ini sendiri boleh tercapai. Nah, ini menjadi tugas yang menjadi tujuan dari pemimpin dari sebuah organisasi ini sendiri. Bagaimana boleh bekerja sama. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sistem administrasi. Jadi bagaimana sebuah organisasi itu tentunya agar berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya harus memiliki administrasi yang jelas ataupun keteraturan di dalam administrasi. Nah, gereja sendiri sebagai organisasi ataupun lembaga tentu harus memiliki sistem administrasi yang baik, yaitu untuk mengurus tentang surat menyurat, dokumen-dokumen gereja, tentang hukum siasat gereja, tata gereja, tentang database gereja, ini tentu diperlukan. Nah, jadi berbicara tentang ini tentu teknologi juga dibutuhkan agar sistem administrasi ini boleh berjalan dengan baik di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah gereja. Nah, kemudian ada renstra gereja. Tentunya renstra gereja ini juga sangat berperan bagaimana supaya gereja boleh mencapai eksistensinya. Renstra ataupun rencana strateginya harus disusun secara terstruktur. Jadi adanya renstra gereja ini menjalankan tugas panggilan sebagai gereja yang bersekutu, bersaksi dan melayani tadi tidak amburadul, tidak acak-acakan. Jadi dia boleh struktur. Dia sistemnya, sistem renstra ini tadi membantu memajukan gereja agar gereja itu boleh melakukan setiap tugasnya dengan struktur. Maka dibutuhkan renstra ini tadi. Begitu juga di dalam pelayanan kategorialnya, baik sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum ibu, kaum bapak. Di dalamnya juga harus ada renstranya. Bagaimana supaya di dalam sistem kategorial tadi, di dalam unit kategorial tadi pun boleh eksistensi sebagai gereja itu tidak hilang. Nah, di dalam gereja tentu memiliki banyak unit, maka di situ ada yang dikatakan dengan gereja memiliki koperasi simpan pinjam, gereja memiliki lahan pertanian, gereja memiliki panti asuhan ataupun dan lain sebagainya. Itu merupakan teknologi ataupun bagaimana supaya gereja itu boleh mewujud nyatakan tentang tugas panggilan gereja tadi, yaitu bersekutu, bersaksi dan melayani. Jadi teknologi yang dipakai itu bukan hanya sekedar teknologi canggih yang ada pada saat ini. Nah, teknologi dan media tadi yang menjadi teknologi dan media ini merupakan sistem bagaimana agar gereja boleh mencapai eksistensinya. Nah, saya tadi telah menjelaskan sebenarnya teknologi ini bagaimana dalam gereja boleh tersusun dan boleh menjadi sistem bagaimana agar gereja itu boleh mewujud nyatakan sebagai komunitas tadi adalah dengan menggunakan tata-tata gereja ataupun sistem-sistem yang telah tersusun rapi. Nah, kemudian media di sini yang telah kita ketahui bahwasanya media itu artinya adalah perantara ataupun pengantar yang bagaimana kita boleh menyatakan ataupun mencapai tujuan dengan menggunakan media. Nah, media ini memiliki banyak jenis, ada media cetak, media visual, digital dan lain sebagainya. Di dalam gereja tentu
memiliki media-media yang boleh kita gunakan, bagaimana agar gereja boleh mencapai eksistensinya. Bangunan tadi pun, bangunan gereja juga merupakan media. Kursi yang kita pakai, meja, papan tulis, mimbar, dan lain sebagainya itu merupakan media yang boleh kita pakai agar mewujud nyatakan eksistensi gereja sebagai komunitas yang beriman. Nah, melalui teknologi dan media yang digunakan dalam gereja ini diharapkan boleh menjadi sarana agar mendewasakan iman jemaat dan mewujud nyatakan gereja sebagai organisasi, lembaga ataupun institusi yang memiliki visi misi yang menjadi mewujud nyatakan tugas dan panggilan gereja tersebut. Seperti halnya di dalam gereja saya di GKPS, gereja juga memiliki teknologi dan media bagaimana gereja GKPS boleh menjawab pergumulan jemaat melalui beberapa kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan seperti halnya pertonggoan atau perkumpulan PA ataupun perkumpulan ibu, sekolah minggu. Nah, itu semua merupakan sebuah kegiatan bagaimana agar gereja itu boleh bertumbuh melalui iman-iman jemaat. Jadi melalui kegiatan-kegiatan tersebut yang telah tersusun di dalam Renstra ataupun di dalam susunan tata gereja GKPS, jadi gereja ini tadi dalam kategorialnya boleh melakukan setiap kegiatan menggunakan media yang ada supaya kegiatan-kegiatan bersekutu, bersaksi dan melayani itu boleh berjalan dengan baik. Nah, bersekutu di sini bukan hanya berarti bagaimana kita berkumpul bersama mempercakapkan firman Tuhan, tapi bagaimana kita boleh bertumbuh melalui persekutuan tersebut. Kemudian bersaksi. Bersaksi bukan hanya berkata-kata tentang iman kita, bukan bersaksi tentang hanya di mulut mengatakan bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa, tapi bagaimana kita boleh bersaksi melalui perbuatan kita dalam kehidupan bergereja. Nah, yang terakhir ada melayani. Nah, di dalam melayani ini, terutama dalam kehidupan bergereja, bukan berarti hanya berpatok pada pendeta, penginjil ataupun lain sebagainya, tetapi bagai semua bagaimana kita boleh melayani sesama kita, mewujud nyatakan kasih Allah tadi. Nah, jadi tidak hanya mempercakapkan, tetapi bagaimana kita boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kita menggunakan teknologi dan media yang ada. Kita boleh menggunakan sarana-sarana yang ada di sekitar kita untuk mewujud nyatakan sebagai gereja yang hidup. Kita boleh menolong orang lain dengan memberikan sedikit bantuan, itu merupakan pelayanan yang sesungguhnya yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi teknologi dan media ini memang diharapkan menjadi suatu yang boleh memajukan gereja melalui pemikiran ataupun akal yang telah Tuhan berikan kepada kita, melalui apa yang telah ada di sekitar kita, karena teknologi dan media ini seiring berkembangnya zaman juga seiring berkembangnya waktu, teknologi dan media juga berkembang. Maka diharapkan juga melalui perkembangan ini gereja juga boleh semakin maju. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam sehat. God bless us.